diatur, maka aturan ada pada MC semuanya. Hadirin yang kami muliakan, pada hari ini Amirul Ma'had Darul Quran wal Hadis, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon mengangkat tema reuni akbar mutaharrijin mutaharrijat, merekatkan mahabbah dan memurnikan jiwa pejuang Nahdlatul Wathon. Sebuah tema yang luar biasa, yang kalau ini saja begitu kita datang sudah tema menjadi pengajian kita. Oleh karenanya dalam mengisi pengajian ini, yang mengajak kelompok kami untuk bersama-sama merenungkan hadis yang sangat singkat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kita bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ihfaz wudda abika la tutfi'hu fayutfi'ullahu nuraka, yang artinya ihfaz wudda abika, pandai-pandailah menjaga kecintaan orang tua, lestarikanlah kecintaan orang tua, pelihara baguslah kecintaan orang tua. La tutfi'hu, jangan kau padamkan kecintaan orang tua. Fayutfi'ullahu nuraka, maka Allah akan memadamkan sinar-sinarmu. Hadis ini menggambarkan bagi kita, mengingatkan kita, karena kita ada yang sudah 57 tahun meninggalkan tempat yang sangat mulia, ada yang baru 1 tahun keluar dari Ma'had Darul Quran wal Hadis bagi angkatan 56, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan. Tetapi lamanya kita meninggalkan bukan kita meninggalkan dengan penuh kealpaan, tetapi di mana saja kita berada, kita diharapkan oleh Nabi kita untuk pandai-pandai melestarikan, pandai-pandai menjaga kecintaan orang tua. Sebagai mutaharrijin dan mutaharrijat, tentu orang tua kita yang paling tidak ada bandingnya adalah Syekhul Ma'had, pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Maqurlah Bapak Maulana Syekh, yang menjadikan lembaga Ma'had sebagai anak ketiganya karena cintanya Al-Maqurlah kepada lembaga pengkajian Al-Quran, lembaga tempat kita mengkaji kitab-kitab Quran, kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama-ulama al-mukabarin, tempat kita mengkaji kitab-kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Al-Maqurlah kepada lembaga pendidikan Ma'had Darul Quran wal Hadis, sampai-sampai pernah beliau bercita-cita di saat kami sedang belajar dulu di Ma'had Darul Quran wal Hadis dari tahun 1984 sampai 88. Anak saya menjadi ketua panitia zikrul ke-22, kemudian menjadi ketua senat pada angkatan ke-23. Kami tamat pada zikrul yang ke-23. Maulana Syekh sering mengungkapkan, andai kata kusugih jak ku gaji Ma'had sok nasi mele ngaji di Ma'had. Kira-kira karena cintanya atau tidak Guru Ika? Cinta sudah? Alhamdulillah. Maka berbanggalah kita kalau Maulana Syekh mencintai Ma'had, min zikril Ma'had wa iradati qalabatiha.
tullabihi, ulap-ulapnya yang ada di dalamnya, para mahasiswa yang ada di dalamnya. Maka kecintaan guru besar kita ini mari kita jaga. Bagaimana kita jaga? Tentunya dengan kita ikuti satu suara, mengikuti garis-garis pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis. Beliau menginginkan bahwa Nahdlatul Wathon ini organisasi satu-satunya, sehingga beliau menggambarkan NW ini ibarat orang sholat berjamaah. Organisasi ada imamnya. Beliau tidak sampai di situ, beliau yang mengungkapkan, beliau yang tafsirkan. Kalau kita belajar bahwa tatkala kitab ditafsir dengan kitab, maka itulah hukum yang paling tinggi. Tatkala Quran ditafsirkan dengan Quran, itulah hukum yang paling tinggi. Di zaman Al-Maqfurlah Maulana Syekh, apabila ungkapan beliau langsung beliau yang tafsirkan, beliau yang jelaskan, tidak perlu kita bertanya, karena yang punya suara yang menafsirkan, sehingga kita tidak perlu menafsir-nafsirkan lagi. Beliau mengatakan organisasi ada imamnya. Lalu beliau gambarkan kita sholat berjamaah, namanya kita sholat ada imam. Organisasi Nahdlatul Wathon diibadatkan seperti orang yang sedang sholat berjamaah, karena di depan ada imam, di belakang ada makmum. Lalu beliau jelaskan pengurus besar. Imam yang dimaksud beliau di organisasi adalah pengurus besar, pimpinan tertinggi di organisasi Nahdlatul Wathon. Tidak perlu dilihat siapa dia, apakah dia dari keluarga zuriat beliau, tidak zuriat beliau andai kata, tetapi beliau sudah mengatakan imam itu adalah pengurus besar. Diperjelas lagi, PB namanya. Imam di Nahdlatul Wathon pengurus besar. Pengurus besar itu disingkat PB. PB namanya. Wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Inilah cita-cita guru besar kita, mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon satu-satunya sebagai payung hukum lembaga tinggi Ma'had Darul Quran wal Hadis. Apalagi kita sebagai tulab talibat mutakharrijin mutakharrijat, pengurus besar, PB namanya juga merangkap sebagai Amidu Ma'had Darul Quran wal Hadis, menjadi direktur di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Dari berbagai segi kita mutakharrijin mutakharrijat berkewajiban. Dari sisi dia sebagai Amid Ma'had, berkewajiban kita menjaga orang tua kita, karena Amid Ma'had adalah orang tua kita semua. Yang kedua, beliau sebagai pengurus besar Nahdlatul Wathon, juga beliau sebagai pengganti Maulana Syekh Awal, pengganti Hamzan Wadi, sehingga nama beliau juga menjadi Maulana Syekh Hamzan Wadi juga. Semua kita yakin bahwa pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis adalah aulia Allah. Bahkan kita yakini beliau adalah Qutbul Aqtab, pimpinan wali sedunia. Sehingga buktinya, doanya yang di dalam pidato-pidato beliau, syair-syair beliau terbukti pada hari ini. Pada suatu hari setelah Hurtah NWDI yang ke-49,
Maulana Syekh dulu bercerita. Beliau didatangi oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar. Beliau bercerita, Zainuddin, multah ke-49 sudah sukses. Siapkan dirimu untuk menghadapi multah yang ke-50. Nendek pikiran murid yang lawan aku gerohan si murid Syekh Al-Mamunah Bapak Maulana Syekh Hasan Masyar bercerita kepada Bapak Maulana Syekh tadi. Beliau disuruh fokus mempersiapkan multah ke-50, multah emas yang sering dikatakan oleh saya multah emas. Juga beliau katakan multah mana. Disuruh beliau oleh gurunya fokus mempersiapkan multah ke-50. Tidak usah susahkan murid. Kalau murid nanti saya yang akan bawakan kamu. Barangkali itulah yang juga terus menerus Maulana Syekh Hasan Masyar dengan karomahnya. Murid Ma'had Darul Quran wal Hadis semakin banyak. Di angkatan kami dulu tahun 84 hanya 65 tulab tholibat, baik yang laki maupun yang perempuan. Dari yang 65 yang bisa berakhir tamat di Zikrul ke-23 hanya 25 orang. Banyak yang hilang di tengah jalan. Ada yang madhuh bainal faqidain. Ada yang berhenti ma'hadnya gara-gara ya 5 huruf karena menjaga cintanya, bukan menjaga cinta gurunya. Tapi hari ini kita diajak untuk bersama-sama melestarikan kecintaan guru kita. Maulana Syekh sebagai pendiri ma'had, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, karena cintanya kepada organisasinya, beliau juga menentukan memberikan surat kuasa kepada putri tercintanya untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon, untuk menjaga aset Nahdlatul Wathon, baik itu tokonya, tanahnya, hellernya, tanah wakafnya secara tertulis. Andaikan tidak ditulis pun sudah sah Maulana Syekh memberikan kepada putrinya untuk dilanjutkan, dijaga dan dipelihara. Tetapi beliau mengatakan di akhir zaman banyak orang tidak jujur, maka kita harus secara tertulis. Karena ada yang sempat bertanya, kenapa harus pakai secara tertulis? Tertulis saja banyak penafsiran. Di awal-awal kita dengar ada namanya rekayasa, tetapi kita lupa hadis saja ada namanya hadis rekayasa. Kapan ada hadis rekayasa? Itulah yang kita kenal dengan hadis qudsi. Isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi kita. Sebagai tanda al-waqtullah ulama besar, punya murid banyak, punya petugas yang banyak, beliau hanya menyampaikan isi-isinya, maka orang lainlah yang akan menulis pakai tik atau pakai komputer. Setelah itu dibacakan kepada beliau, setelah dibacakan baru beliau tanda tangan. Masih juga banyak kita yang ragu. Apakah kita masih meragukan, Bu, Pak? Ragukah kita terhadap tanda tangan Maulana Syekh Basah yang memberikan kepada Umi kita, Umi Raihanun, untuk melanjutkan kepimpinan Maulana Syekh? Ragu atau tidak? Mutaharijin, mutaharijat harus
menjadi paling depan untuk menyambut apa yang menjadi harapan guru besar kita.